Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah di dalam kesempatan pada subuh kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sholat berjamaah dan i'tikaf di Masjid Pusdai Jawa Barat. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para remaja, para adik-adik kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masuk ke 27 di bulan suci Ramadan. 27 28 mohon maaf, karena memang saya kultum ini menjadikan ban serep, makanya lupa. Al insan malulata wa nisyan, manusia itu tempat kesalahan, maaf. Hadirin yang berbahagia, biasanya kalau ban serep tidak selalamanya dipakai, hanya kalau kempes baru diganti. Jadi konsepnya sekarang tadi menerangkan tentang masalah sodakoh jariyah zakat, tapi saya sekarang tidak membahas seperti itu, tapi ada sedikit, nggak apa-apa. Hadirin yang berbahagia, konsep kehidupan manusia yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya wa aqimus sholah wa atuz zakah wa la tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna khabir. Satu. Yang kedua, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Konsep kehidupan manusia yang ada di dalam muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberi kenikmatan di dunia sampai akhirat, yaitu orang yang percaya dalam maknanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai penyelamat, Al-Qur'an sebagai mukjizat, Al-Qur'an sebagai tujuannya nurun ala nur yahdillahu linuri mayasa. Orang yang membaca Al-Qur'an pasti cahaya dan cahaya. Orang yang bertakwa sama tujuannya seperti itu Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Itu kalimat Iqra itu banyak sekali artinya. Iqra, baca. Baca diri kita. Pilih mana yang paling terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Iqra, baca.
langkah kita mau kemana yang paling selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Iqra, baca hati kita, mana yang paling sempurna, mana yang paling tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran. Salah satunya kitab di alam dunia ini yang akan menyelamatkan manusia sampai titik akhir dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling nikmat yaitu orang yang wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Orang yang bertakwa, orang yang ahli Al-Quran, Allah pasti di dunia keneke bakal nikmat. Mau diberi penyakit yang berat, mau diberi penyakit pikun, mau diberi penyakit anu paling parah-parahna bagi orang yang membaca Al-Quran. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia keneh oke guys, dijamin komo di akhirat. Hati bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki. Nah, hati. Kalau misalnya kita Allahu Akbar, tapi dina hati aing keul kasih itu. Sabal pisan tatangga geus meuli mobil deui, geus nyieun kue ari urang can nyieunna naon, ulah keul. Tah anu matak ngaruksak kana diri urang teh iwalti orang yang syirik, yang pidik. Tapi orang yang bertakwa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang betul-betul bersih diri, sujud ke Allah, Allahu Akbar, lillahi ta'ala, melaksanakan memberikan nafkah kepada istri dan anak lillahi ta'ala, salat lillahi ta'ala, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala yaitu lillah, tidak iming-iming, tidak ada yang lain-lain. Makanya saya belum pernah, ibu belum pernah dengar saya membaca Al-Quran sampai kangesan nepikan akhir Ramadan, belum pernah. Tapi biasanya kalau taraweh itu sedikit demi sedikit taraweh, akhirnya ibu-ibu nyangarepan kompor nepi kangesang, lu atlet kesang nyieun kue ditiupan kompor teh. Can pernah baca Al-Quran nepi ka ditiupan ku kesang, can ninggal primados di mana-mana ge, sami di Bandung jeung di Garut oge lah, di mana-mana ge. Tapi kalau orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap waktu dzikir kepada Allah, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran sebagai penyelamat, Al-Quran sebagai mujizat, Al-Quran yang memberikan kenikmatan, Al-Quran yang akan menyelamatkan kepada keluarga semua. Bagi orang yang bertakwa membaca Al-Quran, insya Allah akan masuk surga semua, asal ikhlas. Betul nggak? Apakah bapak-bapaknya tikap di sini harus mi'raj, Pak? Mohon maaf. Jangan sampai kita iktikaf 10 sampai 25 hari, sampai 10 hari, sampai terakhir. Tapi langkah kita beda. Hati-hati orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dijamin orang yang iktikaf di masjid akan dihapuskan dosanya, sekeluarga bapak akan dimasukkan. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira. Lebih indahnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus betul bisa menjaga kepada keluarga kita. Keluarga kita harus betul-betul diseret anak-anak kita kepada wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hati-hati, kalau bisa saya ingatkan, bapaknya ahli ibadah, ibunya ahli ibadah, tapi putra urang teh can dipernah cek wuduna nepi ka mana, membaca Al-Qur'an nepi ka mana, sujudnya geus nepi ka mana, can pernah disaksikan kudu janten ibu ramana. Apakah nanti di akhirat akan ada pertimbangan? Pasti ada tuntutan kepada keluarga. Siapa? Sebagai umaro, sebagai pimpinannya. Rek presiden
rek bupati, rek gubernur, rek camat, rek lurah, rek RT, rek RW pasti dipinta pertanggungjawaban di Allah Subhanahu wa taala. Pasti jelas itu. Tetapi kalau orang yang beriman dan bertakwa, anaknya kalau tidak pakai nutupi aurat, wasatrul aurati bima baina surati, perempuan hanya telapak tangan dan muka yang tidak aurat, tapi tidak diperintahkan oleh bapaknya, neng harus pakai kerudung, harus pakai jilbab. Pernah gitu Pak? Riungkan anak-anak kita di hadapan ibunya, neng gelis, bapak terido jeng mama kalau ada tidak pernah melihat pakai kerudung, tutupi aurat dengan sempurna. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak kita dikumpulkan, tidak ada tuntutan nanti di akhirat. Kenapa? Karena sudah ada perintah dari ibu dan bapaknya. Tapi kalau tidak ada perintah dari ibu dan bapaknya seperti itu, yakin kalau misalnya anak dimasukkan ke neraka, ya Allah kami tidak ridho disimpan di neraka, ya Allah, sampai nangis jejeritan. Mau diapain Anda? Karena kami tidak bisa sholat, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa sujud yang benar, belum pernah merintahkan ibu dan ayah bapak kepada wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal haram. Rek dikumahakeun ku anjeun pripados hoyang sasarengan di neraka, ya Allah, karena sakitnya siksamu darimu. Mau tidak? Mau tidak seperti itu? Tidak. Makanya kalau tidak mau, harus kumpulkan anak-anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bu, kalau kita punya anak tidak pakai kerudung, tidak bisa ditutupi aurat yang benar, nanti akan menuntut kepada pimpinan, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'di wa bima anfaqu. Naudzubillahi min dzalik, ya Allah, ngeri kalau gitu Pak. Makanya ibu-ibu hati-hati ibu-ibu teh menjadikan madrasah na anak-anak, menjadi kuliah na anak-anak, yang membina teh di keluarga teh ibu paling dekat kepada anak. Kalau bapak mah kan kadang-kadang ditinggalkan anak teken mereka mana we lah gitu. Biasanya gitu, jarang ditanyakan nge sholat can. Kadang-kadang boro-boro ditanya sholat kok membaca Al-Quran, disaksikan kono jadi bapak anak kan teu kan ngaku we bulan Ramadan itu dosa menteng aku mah bener. Matakna urang hati-hati langkah kita, hati kita, perilaku kita sing betul-betul sing disiplin. Makanya harus miraj kita. Arti miraj itu nanti kalau misalnya sekarang duduk bersimpu di hadapan Allah, di rumah Allah, kalau sawah sholat oke tinggalin wae, sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, cicing yang merungkut nari itikaf. Nah kita mi'raj sekarang, anu tadi natara berjamaah tingkatkan berjamaahna, anu tadi natara membaca Al-Quran tingkatkan membaca Al-Quran, itu mi'raj namanya, naik. Betul apa betul? Itu Pak, mohon maaf. Makanya seperti itu saya amanatkan ke semua, termasuk diri saya sendiri. Harus kita tingkatkan kualitas kita, keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saya jadi ganjel, tidak akan lama. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada yang salah, mungkin lidah saya sendiri. Tapi kalau yang benarnya itu mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.